Percepatan pembangunan proyek bypass Bandara Internasional menuju KIK Mandalika terhambat akibat kekurangan pasokan tanah timbunan yang berizin. Di sisi yang lain, tempat untuk pengambilan tanah timbunan atau tanah uruk cukup sangat banyak, namun belum punya izin. Sehingga kontraktor tidak berani menerima tanah timbunan yang diambil dari lokasi yang belum punya izin. Izin ini sementara ditarik ke Jakarta sesuai aturan yang baru. Ini yang kita minta, ada semacam kekhususan dari Kementerian ESDM untuk segera mengeluarkan izin. Jangan sampai kita, karena kontraktor itu takut mengambil material kalau ilegal, kata Kepala Biro Administrasi Pembangunan Setda Nusa Tenggara Barat, Insinyur Haji Ahmadi, yang dikonfirmasi di Mataram pada akhir pekan kemarin. Ahmadi mengatakan persoalan ini sudah dilaporkan ke Kementerian Koordinator Maritim dan Investasi atau Kemenko Marves. Saat rapat percepatan pembangunan destinasi super prioritas atau DSP Mandalika secara virtual pada pekan kemarin, pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat meminta agar persoalan izin tanah timbunan bisa lebih cepat agar pembangunan bypass Mandalika dapat dipercepat dan dapat berfungsi pada Juli mendatang. Ia menyebut tanah timbunan yang dibutuhkan untuk proyek bypass Mandalika dan perluasan terminal Bandara Internasional Lombok sangatlah banyak. Mencapai 300.000 meter kubik, artinya dalam sehari membutuhkan tanah timbunan sekitar 20.000 meter kubik atau ratusan dump truck yang hilir mudik mengangkut tanah ke lokasi proyek. Dan bypass ini harus selesai fungsional bulan Juli 2021, walau secara penuntasan pada November. Tetapi minimal berfungsi badan jalan ini pada bulan Juli 2021. Karena itu kita akan melayani event besar seperti World Superbike. Paket pembangunan jalan tersebut dikerjakan oleh 3 kontraktor, yaitu yang pertama Nindya Karya Bumi Agung KSO, yang kedua Adi Metro KSO, dan yang ketiga PT Yasa Patria Perkasa. Total panjang pembangunan jalan bypass dari bandara menuju KIK Mandalika 17,300 km yang terdiri dari paket Mandalika 1, panjang penanganan jalannya 4,3 km, dan untuk paket Mandalika 2, panjang penanganannya 9,7 km, dan paket Mandalika 3 sepanjang 3,3 km. Untuk tanda tangan kontrak paket Mandalika 1 dimulai dari 5 Oktober 2020, paket Mandalika 2 di tanggal 20 Oktober 2020, dan paket Mandalika 3 di tanggal 3 Desember 2020. Adapun nilai kontrak untuk paket Mandalika 1 sebesar 181 miliar rupiah, paket Mandalika 2 sebesar 321 miliar rupiah, dan paket Mandalika 3 sebesar 138 miliar rupiah. Dalam pembangunan jalan bypass dari bandara menuju Mandalika ini, di dalamnya terdapat pembangunan 11 overpass. Pembangunan overpass pertama ada di STA 0500 untuk akses jalan ke bandara atau jalan inspeksi. Sedangkan overpass yang kedua di STA 2100 akses jalan ke Desa Ketare
Untuk yang ketiga, rencana ada di STA 4600 dan ini sudah masuk di wilayah paket 2. Selanjutnya ada di STA 6800, lalu di STA 7750 dan STA 9300, lalu STA 10600 dan di STA 14450, kemudian di STA 14800 dan STA 15500 dan yang terakhir di STA 17000. Secara keseluruhan total ada 11 overpass dengan 3 tipe jembatan dan 8 tipe box culvert. Tantangan dalam pembangunan jalan bypass dari bandara menuju KIK Mandalika salah satunya jenis tanah yang membutuhkan penanganan khusus. Di paket Mandalika 1 dari STA 0 sampai 4300, jenis tanah ekspansif menuntut untuk treatment yang sangat-sangat khusus, sehingga dipasangkan geomembran tipe PVC. Geomembran ini memang khusus karena sifatnya yang kompositnya dengan geotekstil. Tengahnya geomembran PVC dilapisi geotekstil untuk melindungi dari tusukan-tusukan batu atau akar yang ada dari bawah jika masih ada. Dan treatment ini juga diberlakukan juga untuk paket 2 dari STA 4300 sampai menuju STA 5300.